Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan baik, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kemarin untuk bab 3 kita sudah belajar tentang sistem pernafasan manusia. Pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Kompetensi dasar pada bab ini adalah menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kemudian, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami cara kerja sistem peredaran darah manusia melalui media. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja sistem peredaran darah manusia melalui media. Apa itu sistem peredaran darah manusia? Mari kita simak video kali ini. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung.
Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Sistem peredaran darah manusia adalah suatu cara di mana darah membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan juga mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Organ peredaran darah adalah jantung, kemudian paru-paru, pembuluh darah, dan juga darah. Pada video kali ini, kita akan belajar dengan menggunakan media bagaimana alur dari peredaran darah manusia. Berikut medianya adalah media sistem peredaran darah pada manusia. Terbuat dari bahan yang mungkin bisa kalian buat sendiri di rumah, dari styrofoam, botol bekas, dan kemudian kertas yang dikasih gambar sebuah jantung dan paru-paru. Ini adalah air yang diberi pewarna agar seolah-olah sebagai darah buatan. Pertama-tama kita masukkan air yang sudah diisi pewarna tadi ke dalam sini, kemudian kita lihat seakan-akan darah masuk ke serambi kiri dan menuju ke bilik kiri. Darah ini mengandung oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Setelah dari seluruh tubuh, darah yang mengandung karbon dioksida tadi masuk ke serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan yang bertugas memompa darah kaya karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nah, itu tadi kita sudah mempraktekkan simulasi bagaimana darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh, ke paru-paru, dan terus-menerus. Selama manusia masih bernyawa, darah akan terus berputar seperti yang dipraktekkan tadi. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kesehatan jantung kita agar sistem peredaran darah kita berjalan lancar dengan baik. Dengan sistem peredaran darah yang baik, tubuh kita bisa beraktivitas dengan lancar, sehat, dan semangat. Bagaimana kita menjaga sistem peredaran darah kita? Yang pertama adalah dengan cara makan yang bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak merokok. Nah, sekian untuk video pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.